Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan teman-teman semua akan saya jawab. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persiapan kolam sebelum tebar benih ikan gurame, dimana di sini saya menggunakan media kolam terpal. Biasanya saya selalu membahas tentang budidaya ikan gurame di kolam tanah, dan kali ini saya akan membahas budidaya ikan gurame di kolam terpal, dimana di sini kolam terpalnya baru saja saya buat dengan ukuran kolam panjang 2 meter dan lebar 1 meter, dan untuk ketinggiannya sendiri ini kurang lebih 60 cm teman-teman. Dan kemudian di sini saya juga membuat kolam terpal di ruangan tertutup ya teman-teman. Jadi saya pengen tahu perbandingannya antara budidaya ikan gurame di kolam yang terbuka yang terkena sinar matahari langsung dan budidaya ikan gurame di tempat tertutup seperti ini. Kebetulan di sini saya mempunyai sebuah ruangan yang tidak terpakai, dan ya sudah saya buatkan kolam terpal di dalam ruangan seperti ini teman-teman. Tentunya ada perbedaan ya antara budidaya ikan gurame di kolam terbuka dan juga di kolam tertutup seperti ini tentunya, terutama di warna air kolamnya. Nantinya pasti budidaya ikan gurame di kolam tertutup seperti ini nantinya warnanya tidak akan berubah menjadi hijau, akan tetapi jika budidaya ikan gurame di kolam yang terbuka yang terkena sinar matahari langsung, tentunya warna air kolam akan cepat berubah warna menjadi hijau. Oke teman-teman, jadi setelah saya buatkan kolam terpal, kemudian saya akan langsung mengisikan kolam tersebut, dan saya sedang mengecek kondisi sumber airnya. Ini adalah sumber air yang mana langsung dari irigasi ataupun dari sungai teman-teman. Dan biasanya juga saya menggunakan sumber air ini untuk mengisi kolam tanah saya. Dan ini adalah pipa paralonnya ya teman-teman. Ini sumber airnya, dan kemudian di sini ada pompa yang menggunakan listrik, pompa air di sini. Nanti ini paralonnya, dan kemudian disambungkan ada selang juga, dan nanti akan terhubung ke sono teman-teman ya. Oke, kita langsung saja mulai mengisi air kolamnya teman-teman. Setelah tadi saya mengecek kualitas dari sumber airnya dan lumayan bagus sumber airnya, dan langsung saja saya langsung menyalurkannya ke kolam terpal saya ini yang baru saja saya buat. Untuk persiapan yang pertama, teman-teman bisa menaburkan garam kasar sebagai penetral pH air ataupun sebagai pembunuh bakteri ataupun jamur yang terkandung di dalam air yang baru saja kita isi ini teman-teman. Saya biasanya menggunakan garam kasar untuk persiapan kolam sebelum tebar benih ikan gurame ataupun ikan jenis lainnya. Akan tetapi di sini karena saya stok garam kasarnya sedang kosong, jadi saya tidak menggunakan garam kasar sebagai persiapan kolam sebelum tebar benih ikan. Dan di video sebelumnya juga saya sudah banyak sekali membahas tentang persiapan kolam sebelum tebar benih ikan dengan menggunakan garam kasar. Akan tetapi di sini saya akan menggunakan Boster Inrofloc 25 sebagai persiapan kolam sebelum tebar benih ikan gurame teman-teman. Dan inilah dia ya yang tadi saya sebutkan, yaitu Boster Inrofloc 25 sebagai persiapan awal saya untuk pengganti garam kasar teman-teman. Untuk Boster Inrofloc 25 ini saya rasa sangat multifungsi ya. Selain untuk menyembuhkan penyakit pada ikan, ini juga dapat mampu membunuh bakteri ataupun jamur yang terdapat pada air kolam yang baru saja kita isi seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung saja cara penggunaannya. Di sini saya menggunakan satu tutup botol Boster Inrofloc 25 yang akan saya campurkan ke dalam kolam ini teman-teman. Untuk di video sebelumnya juga saya sudah mereview tentang kegunaan Boster Inrofloc 25 untuk penyakit pada ikan gurame ataupun ikan nila. Sebenarnya kegunaan Boster Inrofloc 25 ini juga bukan hanya untuk ikan nila dan ikan gurame, akan tetapi semua jenis ikan juga bisa digunakan untuk Boster Inrofloc 25. Dan kebetulan
Saya juga menggunakannya sebagai persiapan kolam sebelum tebar benih ikan gurame sebagai pengganti dari garam kasar. Jika teman-teman tidak mempunyai booster Introvlog 25 ataupun garam kasar, teman-teman bisa menggunakan probiotik E4 sebagai persiapan awal sebelum tebar benih ikan. Jadi ada 3 bahan yang bisa teman-teman lakukan. Bisa pilih salah satu antara booster Introvlog 25, probiotik E4 ataupun garam kasar. Akan tetapi jika teman-teman mempunyai booster Introvlog 25 dan juga garam kasar, dua-duanya bisa dipakai dan jangan memakai probiotik E4. Ataupun jika teman-teman mempunyai garam kasar, teman-teman bisa menggunakan garam kasar, akan tetapi jangan disatukan dengan probiotik E4, karena jika Introvlog 25 dan juga garam kasar kemudian probiotik E4 disatukan dalam satu kolam, nanti probiotik E4 nya tidak akan berfungsi dengan baik. Alasannya probiotik E4 itu mengandung bakteri baik, sedangkan Introvlog 25 dan juga garam kasar berfungsi untuk membunuh bakteri serta jamur. Oke, setelah tadi saya sudah memberikan satu tutup botol booster Introvlog 25 sebagai persiapan awal sebelum tebar benih ikan gurame. Kemudian langkah yang kedua, saya akan menggunakan bahan alami, yaitu dengan menggunakan daun pepaya. Dan ini adalah daun pepaya yang saya sudah ambil. Di sini saya menyediakan 4 lembar daun pepaya untuk persiapan awal saya sebelum tebar benih ikan gurame. Untuk cara penggunaannya sendiri sangat mudah, teman-teman bisa langsung meremas-remas daun pepaya ini ke dalam kolam yang kita baru isi airnya. Untuk fungsi dari daun pepaya ini juga mampu membunuh bakteri pada kolam, dan juga untuk ikan yang sakit, ikan gurame yang sakit juga bisa menggunakan daun pepaya ini sebagai obat alami ikan gurame, serta mencegah terjadinya penyakit pada ikan gurame ataupun ikan nila. Jadi untuk kegunaan daun pepaya ini juga multifungsi ya. Selain untuk mengobati penyakit pada ikan gurame ataupun ikan nila, daun pepaya ini juga dapat mencegah terjadinya penyakit pada ikan gurame ataupun ikan nila, teman-teman. Di sini teman-teman langsung saja ya, langsung meremas-remas saja seperti ini hingga daunnya ini benar-benar hancur ya, teman-teman. Jadi kita mengambil sari-sari yang ada di daun pepaya ini. Di sini juga saya menggunakan daun pepaya sebagai pengganti garam kasar, karena saya stoknya sedang kosong garam kasar, jadi saya menggunakan daun pepaya ini sebagai persiapan kolam terpal. Oke teman-teman, jadi saya rasa sudah cukup ya, ini sudah diremas-remas seperti ini. Kemudian daun pepayanya diamkan saja seperti ini. Daun pepayanya ini kita rendam di kolam terpal ini, teman-teman. Untuk setelah persiapan awal seperti ini, teman-teman bisa mendiamkan air kolam ini selama minimal 3 hari, teman-teman. Setelah 3 hari air kolam ini didiamkan, barulah kita bisa menebar benih ikan gurame. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin memulai budidaya ikan gurame di kolam terpal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.